Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enda Permatasari. Saya merupakan mahasiswa aktif dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya jurusan Gizi angkatan 2018. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara konseling gizi mengenai penurunan berat badan. Selamat menyaksikan. Konseling gizi merupakan kegiatan memberikan konseling kepada orang lain. Nah, orang yang memberikan konseling disebut dengan konselor, dan orang yang menerima konseling adalah klien. Nah, dari konseling ini diharapkan didapatkan sebuah solusi pemecahan masalah untuk si klien. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Ibu. Perkenalkan ya, Ibu. Saya Enda Permatasari. Saya merupakan ahli gizi yang bertugas pada hari ini di puskesmas ini. Dengan Ibu siapa ya, Ibu? Nama saya Rusmiati. Ibu Rusmiati ya, Bu. Umurnya, Bu? 54. Pekerjaannya, Ibu? Tani. Kalau boleh tahu, saya ingin bertanya apa ada yang bisa saya bantu, Ibu? Ya, kalau saya ini di proyek sini ke puskesmas ini, saya mau menurunkan berat badan saya ini. Sudah itu saya ini badan saya sakit-sakit, pegal, bingung. Oh, jadi Ibu dirujuk sini untuk menurunkan berat badan dan mengatasi dari pegal ini Ibu alami ya, Ibu? Ya. Konseling gizi ini akan berlangsung selama 30 menit. Apakah Ibu ada pekerjaan setelah ini? Ya. Baiklah, Bu ya. Baiklah, Bu, selanjutnya kita akan konseling gizi ya, Ibu. Berat badan dan tinggi badan Ibu berapa ya, Ibu? Berat badan 72. Berat badan Ibu 72 kg. Terus kalau misalnya tinggi badan Ibu 160. 160 cm. Nah, selain dari pegel ini tadi, apakah ada keluhan lain, Bu? Ya, pusing-pusing. Iya. Berkunang-kunang. Lesu. Oh, jadi Ngantuk. sering ngantuk juga ya, Bu? Selanjutnya itu, selain itu nggak ada keluhan lain, Bu? Maaf ya, Ibu, boleh saya periksa itunya matanya, Ibu? Selanjutnya saya ingin bertanya mengenai pola makan ya, Ibu. Dalam pola makan Ibu selama beberapa bulan terakhir, itu bagaimana, Ibu, dalam satu hari? Pagi-pagi ngopi, sarapan. Ngopi ya, Ibu. Sarapan itu di jam berapa ya, Ibu? Di jam 7.30 jam 8 lah. Sampai jam 8 ya, Ibu. Nah, kalau misalnya setelah itu, Bu? Ini makan siang. Makan siang Jam 12. jam 12, Ibu. Selanjutnya Makan malam. makan malam. Itu jam berapa, Ibu? Pas maghrib. Setelah maghrib ya, Ibu. Mm-mm. Kalau misalnya konsumsi cemilan-cemilan itu suka nggak sih, Bu? Ya kadang-kadang Jadi nggak nentu ya? nggak nanti. Biasanya cemilan apa, Bu? Ya buah-buahan, pisang, ubi. Ibu. Jadi kalau misalnya Ibu makan cemilan itu, apakah diselingi juga sama kopi? Enggak. Jarang ya, Air Ibu? putih. Air putih. Nah, jadi kalau untuk pola makan Ibu tuh ngopi ya. Jadi ngopi itu 1 hari sekali ya, Ibu? Ya kadang-kadang satu kali, kadang-kadang kalau ini 2 kali. Baik, Bu. Untuk konsumsi air putih bagaimana, Bu? Ini tergantung dengan cuaca. Air putih tergantung cuaca. Ya kalau cuaca panas karena kali sampai 2 liter. Kalau cuaca hujan nggak seberapa, soalnya tempat kebun saya itu dingin, Bu. Jadi nggak nentu ya, Bu? Ya. Kalau misalnya bisa di rata-ratain ya, Bu, kalau misalnya dalam 1 hari itu minimal Ibu paling sedikit itu konsumsi air berapa gelas? 1 liter lah. 1 liter ya, Bu? Bu. Selanjutnya itu, kalau misalnya makanan, Ibu suka makan makanan apa, Bu? Maksudnya makan makanan apa tuh? Misalnya Ibu tuh suka sayur yang dimasak gimana? Ya, sayur ini yang dimasak di tumis. Ibu suka tumis ya. Ya, Sambal itu? ya sambal. Terus kalau minuman yang sering Ibu konsumsi? Cuman air putih. Air putih ya, Bu? Ya. Kalau untuk
makanan yang menjadi alergi ada nggak Bu? Nggak ada. Oh nggak ada ya. Nah kalau misalnya makan buah kesukaan Bu, bukan yang sering Ibu konsumsi, Jeruk dengan jambu biji. itu biasanya berapa kali dalam satu minggu Bu? 1 kali. Oh 1 kali 1 minggu ya Bu. Kalau konsumsi sayurannya Ibu? Setiap hari. Oh setiap hari sayuran ya Bu? Sayuran. Nah selanjutnya yaitu tentang aktivitas fisik Bu. Bagaimana aktivitas fisik Ibu setiap hari Bu? Ya bekerja di kebun. Oh jadi bekerja di kebun ya Ibu? Ibu selain bekerja di kebun, apakah juga melakukan olahraga secara mandiri Bu? Tidak. Olahraga enggak ya Bu? Jadi bekerja di kebun itu aja ya Bu? Ya. Selanjutnya kalau misalnya riwayat penyakit keluarga ada nggak Bu? Enggak. Atau penyakit Ibu yang terdahulu nggak ada ya Bu? Enggak ada. Jadi Ibu berdasarkan dari jadi Ibu ya berdasarkan dari yang Ibu sampaikan tadi, IMT Ibu atau indeks massa tubuh ya, indeks massa tubuh itu digunakan untuk menilai status gizi seseorang ya Ibu. Nah indeks massa tubuh Ibu itu didapatkan hasil 28,1, yaitu dikatakan bahwa Ibu itu memiliki berat badan yang berlebih ya Ibu. Baik Ibu, dari hasil informasi yang Ibu sampaikan tadi diketahui bahwa Ibu mengalami anemia ataupun kekurangan HB di dalam darah, yaitu ditandai dengan keluhan Ibu yang suka berkunang-kunang, pusing, berat capek, dan suka sering mengantuk ya Ibu. Nah selanjutnya juga dibuktikan dengan kantong mata Ibu ataupun konjungtiva Ibu yang pucat. Nah selanjutnya itu dari pola makan Ibu itu makanan pokok yaitu atau nasi itu terlalu berlebih Ibu. Nah mungkin itulah yang menyebabkan dari berat badan Ibu yang berlebih itu. Selain itu juga Ibu suka makan makanan yang ditumis dan disambal, itu kan mengandung lemak ya Bu, dari minyak itu. Nah selanjutnya itu Ibu juga kurang konsumsi dari buah. Ibu cuma konsumsi buah itu 1 kali dalam 1 minggu. Nah untuk aktivitas fisik juga Ibu tidak melakukan olahraga lagi, cuman bekerja di kebun aja Bu. Nah dari beberapa diagnosis ini saya menyarankan beberapa solusi Ibu untuk penurunan berat badan Ibu. Yang pertama yaitu pengaturan pola makan. Jadi saya nanti akan menghitung kebutuhan energi Ibu. Nah jadi Ibu menyesuaikan dengan kebutuhan energi Ibu itu pola makannya Bu. Nah untuk penurunan berat badan itu Ibu bisa mengurangi dari energi yang saya hitung itu, mengurangi 500 kalori untuk penurunan berat badan 0,5 kilo per minggunya Bu. Nah selanjutnya yaitu solusi yang kedua yaitu dengan mengurangi konsumsi dari karbohidrat. Maksudnya itu jadi karbohidratnya itu dikurangi Bu, jadi nasinya itu agak dikurangi sedikit Bu, sedikit demi sedikit ya Ibu. Nah selanjutnya itu Ibu untuk menambah lagi konsumsi dari buah Bu. Kalau untuk sayuran Ibu sudah baik karena makan sayur setiap hari ya Ibu. Nah tapi kalau buah itu mungkin Ibu bisa meningkatkan lagi konsumsi buahnya Ibu. Terus untuk air putih juga Bu, kita juga dalam 1 hari seseorang itu butuh minum itu 8 gelas 1 hari ya Ibu. Ya. Jadi perlu untuk meningkatkan lagi konsumsi itunya Ibu ya. Terus untuk aktivitas fisik, menurut WHO olahraga itu kita tuh melakukan olahraga itu 30-50 menit dalam 3 sampai 5 hari per minggu Bu. Jadi totalnya kita tuh melakukan olahraga itu 150 menit per minggunya Ibu. Nah walaupun Ibu sudah bekerja di kebun, Ibu bisa menyelinginya dengan olahraga kecil Ibu. Sebelumnya saya ingin bertanya Bu, apakah Ibu sudah mengetahui tentang isi piringku? Belum. Jadi pedoman gizi untuk pelaksanaan makan dalam sehari itu diatur oleh pedoman isi piringku Bu. Jadi isi piringku itu terdiri dari makanan pokok, sayuran, buah-buahan, dan lauk pauk. Nah untuk komposisi dari makanan pokok itu setara dengan sayuran Ibu. Jadi jika Ibu mengkonsumsi 1 kepal sayuran itu berarti makanan pokoknya 1 kepal juga Bu. Nah begitupun dengan lauk pauk dan buah-buahan itu mempunyai proporsi yang sama. Nah di dalam isi piringku ini juga diatur tentang mencuci tangan pakai sabun. Jadi sebelum kita makan itu cuci tangan dulu. Nah terus untuk aktivitas fisik juga ada Ibu. Jadi kita tuh di dalam anjuran ini kita melakukan aktivitas itu 30 menit dalam per hari Ibu. Nah selanjutnya yaitu minum. Nah untuk konsumsi minum itu kita diwajibkan untuk 8 gelas satu hari Ibu. Yang selanjutnya yaitu saya ingin bertanya mengenai komitmen yang ingin Ibu lakukan. Yang pertama yaitu Kurangi ini.
pola makan. Oh, ibu akan memperbaiki pola makan ya ibu. Ya, Sesuai dengan yang ibu jelaskan tadi. sesuai dengan isi piringku ya ibu. Ya, Selanjutnya ibu. yang ini karbohidrat. Oh, jadi ibu akan menurunkan ya bu. Ya, Oh, menurunkan ibu bakal menurunkan karbohidratnya gimana bu? itu ini makan sarapan itu 1 sendok. Oh, 1 sendok. Ya, Selanjutnya ibu. makan siang 2 sendok, Mm-mm. makan malam 2 sendok. Ya. Selanjutnya komitmen apa lagi bu? Ini makan buah. Mau makan buah. Nah, ibu akan berkomitmen makan buah berapa kali dalam 1 minggu bu? Diusahakan kalau dia ini dua kali 1 minggu. Oh, ditambah jadi 2 kali ya ibu. Ya, Dan itu juga ibu harus memperbaiki juga konsumsi dari gula dan garam dan lemak. Baik bu, dari komitmen yang ibu sampaikan tadi, yaitu saya rangkum dulu ya ibu. Yang pertama, ibu akan memperbaiki pola makan ibu berdasarkan isi piringku dan kebutuhan zat gizi ibu. ya, Selanjutnya yaitu menurunkan dari konsumsi karbohidrat, yaitu dengan sarapan itu hanya 1 centong, ya, terus makan siang itu 2 centong, dan makan malam itu 2 centong Ya. nasi ya ibu. Nah, untuk selanjutnya ibu berkomitmen untuk meningkatkan konsumsi dari buah, yaitu 2 kali dalam 1 minggu. Ya. Nah, selanjutnya lagi itu minum air. Nah, ibu akan mengusahakan untuk 8 gelas, pemenuhan air putih itu 8 gelas per harinya ya ibu. ya. Nah, jadikan dari solusi yang ibu jadikan komitmen ini, kita harapkan bisa menurunkan berat badan ibu. Dan di pertemuan ini mungkin cuma komitmen ini yang bisa kita ajukan bu. Jadi nanti setelah pertemuan selanjutnya, yaitu kita akan membahas mengenai monitoring dan evaluasi dari komitmen yang ibu telah laksanakan ini. Apakah dengan adanya komitmen ini berat badan ibu sudah turun ataupun belum ibu. Dan kita akan melakukan lagi ibu konseling lagi lanjutan ibu. Jadi kalau ibu ada pertanyaan mengenai seputar penurunan berat badan ataupun gizi, ibu bisa hubungi saya melalui WhatsApp ataupun telepon. Nah, oh ya bu, sebelumnya apakah ada yang ingin ibu tanyakan kembali? Saya mau nanyakan untuk ini yang anemia tadi. Oh ya, untuk anemia itu ibu bisa mengkonsumsi makanan yang sumber zat besi ya ibu, atau zat besi. Nah, ibu juga bisa konsumsi dari tablet tambah darah. Itu juga bisa konsumsi dari, kalau misalnya makanan contoh dari zat besi itu bisa ibu konsumsi bayam, terus juga bisa dengan hati. Nah, apakah ada lagi bu? Tidak. Oh, tidak ya bu. Mungkin sekian ya ibu konseling gizi kita pada hari ini. Kalau misalnya pun ada pertanyaan lanjutan, ibu bisa menghubungi saya via WhatsApp ataupun telepon ya ibu. Ya. Ya, saya akhiri ya ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.